Koin kuno 1 sen tahun 1901 ini merupakan koin yang dicetak bersamaan dengan dimulainya abad ke-20. Keseluruhan tahun 1901 dicetak sebanyak 15 juta keping di Royal Dutch Mint, Utrecht, Belanda. Selain itu juga dibuat dalam versi proofnya, namun tidak diketahui seberapa banyak jumlah cetakannya. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan atau malam. Ya, seperti biasa, saya sapa kawan-kawan dari balik video ini. Nah, selama beberapa menit ke depan, saya akan mengajak Anda mengulas dan memfokuskan untuk melihat panduan harga dari koin 1 sen tahun 1901 ini. Tahun emisi 1901 memiliki Privy Mark Halbert karya Hugo Laurent Aden van den Walbake, seorang mint master dari Royal Dutch Mint ya di Belanda. Ya, karena koin jenis ini telah dimulai dalam konten 1 sen tahun 1908 dan telah saya publikasikan pada beberapa waktu yang lalu. Jadi di sini kita tidak akan lagi membahas spesifikasi serta ulasan numismatik lainnya, karena secara spesifikasi tidak ada perbedaan yang signifikan antara 1 sen 1908 dengan koin ini. Dan bagi kawan-kawan yang belum mengetahui informasi, spesifikasi serta karakteristik koin ini, silahkan tonton video saya yang sebelumnya, yaitu koin 1 sen 1908. Link telah saya sematkan di deskripsi. Ya, jadi di sini saya hanya memfokuskan tentang coin value atau panduan harga secara numismatik, dan juga informasi tentang nilai jual yang telah resmi di pelelangan uang koin kuno. Ya, tak perlu berlama-lama, mari kita selidiki panduan harga sekaligus informasi harga jual di lemah lelang. Yang pertama, menurut katalog koin dunia, yaitu Standard Catalog of World Coin tahun 1901 hingga tahun 2000, edisi ke-42 yang terbit tahun 2015, kita mendapatkan informasi sebagai sumber acuan, di mana koin dengan kondisi fine yaitu seharga 5 US dollar. Jika kawan-kawan memiliki kondisi very fine, yaitu panduan harganya adalah 15 US dollar. Nah, koin dalam kondisi extra fine itu seharga 30 US dollar. Nah, tentu saja yang agak tinggi itu jika koin dalam kondisi UNC. UNC juga terbagi dalam beberapa mint state ya. Ya, di sini kalau menurut katalog koin dunia, koin dengan kondisi UNC mint state atau MS itu 60, yaitu seharga 55 US dollar. Sedangkan pada kondisi UNC mint state 63, yaitu seharga 110 US dollar. Saat narasi ini saya buat, 1 dolar adalah 16.359 rupiah. Ya, jadi silahkan kawan-kawan hitung sendiri ya jika dirupiahkan. Nah, sebagai contohnya, yang MS63 tadi yaitu adalah 110 US dollar, atau jika dirupiahkan itu sama dengan kurang lebih 1.799.000 rupiah, ya hampir ya kurang 1.000 menjadi 1.800.000 rupiah. Nah, untuk versi cetakan proofnya, ya masih menurut katalog koin dunia, koin ini bernilai seharga 200 US dollar, atau jika dirupiahkan itu sekitar 3.200.000 rupiah. Harga-harga yang ditampilkan dalam katalog bukanlah harga mati ya, hanya bersifat panduan yang telah dilakukan appraisal oleh para numismatik, para ahli uang kuno, sejarawan, dan ahli yang berkompeten lainnya. Kita tidak dipaksa untuk setuju dengan harga yang ada di sana. Namun, coba kita bayangkan jikalau tanpa adanya panduan, maka akan kacau balau dunia numismatik, khususnya dalam penaksiran harga. Setidaknya dengan adanya panduan harga dalam katalog, kita dapat menimbang-nimbang tentang bias dan akurasi suatu koin. Memang pantas atau tidak jika dihargai atau dinilai seperti itu. Memang harga yang tertera dalam katalog tidaklah update secara real time. Nah, panduan yang bisa saya gunakan selain katalog adalah situsnya atau websitenya ngccoin.com. Nah, jadi kalau menurut NGC Coin tidak ada perbedaan yang signifikan terkait harganya. Jadi cenderung
relatif nyaris sama ya. Jadi saya di sini tidak akan menampilkan tabelnya dalam konten ini ya. Jadi hampir sama gitu ya. Nah oke guys, itu tadi panduan harga 1 sen tahun 1901 kalau menurut katalog koin dunia. Nah sekarang mari kita lihat harga koin 1 sen ini yang terjual di berbagai rumah lelang. Nah inilah yang menjadi harga real time ya. Kalau tadi katalog itu tidak real time, tapi kalau sudah dilelang itu kita jadi tahu harganya secara real time. Nah yang pertama, koin dengan kondisi grading yang hampir mendekati min state, yaitu dengan grade almost uncirculate AU. Jadi pada lelang tanggal 28 Oktober 2021 kemarin di lelang Skullman, koin ini laku terjual seharga 117,47 dolar atau jika dirupiahkan itu sekitar hampir 2 juta ya. Lebih tepatnya 1.921.000 rupiah. Nah, jejak lelangnya bisa kawan-kawan lihat pada link yang telah saya cantumkan di deskripsi. Nah yang kedua ini masih terbilang baru ya. Di tahun ini juga, yaitu tepatnya tanggal 3 Februari tahun 2025, tahun inilah. Ya baru beberapa bulan yang lalu. Koin 1 sen 1901 dengan sertifikat dari NGC dan berkondisi grade min state 64 red itu laku terjual seharga 5.100.000-an rupiah ya. Nah lelangnya yaitu di lelang Heritage Auction pada lot 22265. Nah sama seperti tadi, jejak lelangnya bisa kalian lihat di deskripsi, link saya tempatkan di sana ya. Nah guys, itulah tadi harga menurut panduan katalog koin dunia, dan ada 2 lelang yang telah saya tampilkan untuk mengetahui harga koin ini secara real time. Nah sekedar informasi bagi kita semua, dalam katalog koin dunia, koin ini memiliki nomor katalog KM307.2. Nah di situ juga disebutkan bahwa koin ini diterbitkan pada masa pemerintahan Raja Willem III. Namun faktanya Raja Willem III naik tahta pada 17 Maret tahun 1849 dan berakhir pada 23 November tahun 1890. Kemudian dilanjutkan dengan Ratu Wilhelmina mulai berkuasa pada tanggal 23 November 1890 dan berakhir pada 4 September tahun 1948. Nah, seharusnya di sini kawan-kawan sudah paham dan mengelompokkan bahwa koin yang kita bahas ini masuk ke pemerintahan yang mana. Iya, benar sekali, masuk ke pemerintahan Ratu Wilhelmina. Ya barangkali ini mungkin sedikit koreksi buat katalog koin dunia ya. Nah oke kawan-kawan, inilah akhir dari konten kali ini. Kalaupun ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian, mari kita diskusikan di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik.